Injil Lukas pasal 19, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat pagi anak-anak. Menyenangkan ya menyapa anak-anak itu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, sehat? Bahagia? Semoga semuanya dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang berseliweran di kepala saya. Kira-kira apakah manusia dapat dengan mudahnya menerima perubahan atau berubah? Apakah manusia dapat dengan mudahnya menerima perubahan dan berubah? Tidak, yang bilang anak-anak loh Bapak Ibu. Tidak. Saya mencari di berbagai macam artikel dan keluar banyak sekali mengapa manusia sulit menerima perubahan atau bahkan menolak perubahan. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Rosabeth Moss Kanter yang merupakan profesor di Harvard Business School. Dalam sebuah artikel yang berjudul 10 Reasons People Resist Change, ada 10 alasan mengapa manusia menolak perubahan. 10 alasan itu adalah sebagai berikut. Pertama, kehilangan kendali. Ketika terjadi perubahan, maka ada beberapa orang yang merasa saya akan kehilangan kendali saya atas situasi ini. Jadi saya tidak siap untuk mendapati perubahan. Lalu yang kedua adalah penuh ketidakpastian. Di dalam perubahan ada hal-hal yang tidak pasti yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga, banyak kejutan. Kalau ada perubahan, pasti ada hal-hal yang mengejutkan yang terjadi. Hal-hal yang tidak diduga sebelumnya. Lalu yang keempat, segala sesuatu terlihat berbeda. Ketika ada perubahan, segala sesuatu itu terlihat berbeda. Yang paling mudah saja ketika beberapa waktu yang lalu, ada perubahan dari ibadah onsite menjadi ibadah online, apakah mudah diterima? Tidak.
takut, khawatir, dan semuanya terlihat beda. Biasanya ketemu orang lain sekarang cuma bisa melihat lewat HP atau lewat komputer atau lewat TV. Semuanya terlihat begitu berbeda. Lalu yang kelima, kehilangan wajah, kehilangan muka. Ketika ada perubahan terjadi, bisa jadi hal-hal yang dipegang sebagai kebenaran di masa lalu, hal-hal yang dianggap sebagai kebaikan di masa lalu berubah. Lalu orang yang dianggap benar, dianggap baik pada saat itu bisa berubah juga. Maka orang takut nanti saya kehilangan kewibawaan saya kehilangan muka saya ketika ada perubahan. Nanti saya terlihat lemah, saya terlihat punya kesalahan atau kekurangan. Lalu yang berikutnya adalah yang keenam, khawatir akan kemampuan diri untuk mengikuti perubahan. Bapak Ibu, dugaan awal, kira-kira siapa yang akan menikmati ibadah online? Dugaan awal sebelum terjadinya ibadah online yang panjang, dugaan sementara awal, kira-kira siapa ya yang bisa dan menikmati ibadah online? Orang muda atau orang tua? Dugaan awal kan orang muda, karena orang tua dianggap tidak bisa mengikuti perubahan teknologi. Tapi rupanya setelah jalan 2 tahun, siapa yang lebih menikmati? Orang muda atau orang tua secara khusus di GKJ Wonosari? Siapa yang sedih ketika ibadah online nanti ditutup? Orang muda atau orang tua? Ternyata banyak juga orang sepuh kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, yang komentar di kolom YouTube itu orang muda apa orang tua? Takut bahwa nanti kalau ibadah online saya gimana? Saya ini gaptek, tapi nyatanya jalan juga. Lalu yang ketujuh, banyak yang harus dilakukan kalau ada perubahan. Paling gampang, sejak ada penambahan KPJ, Kidung Pasamuan Jawi, ketika kita tidak hanya pakai KPK, maka sekarang liturgi tidak dibagikan lagi supaya kita bisa belajar lagu baru. Tambah repot tidak Bapak Ibu? Kemarin ke gereja hanya bawa tas kecil, bapak-bapak tidak usah bawa apa-apa, tinggal jalan saja. Tiba-tiba sekarang harus bawa kidung. Ada lebih banyak hal yang harus dilakukan ketika ada perubahan. Dan yang kedelapan, kalau ada banyak hal yang harus dilakukan, maka banyak buntutnya. Ada perubahan penggunaan kidung pujian, selain harus dibawa, harus juga dipelajari. Di beberapa kali ibadah ada mengheningkan cipta ketika nyanyi. Karena enggak semua orang bisa lagunya. Banyak yang harus dilakukan. Dan banyak buntutnya. Maka orang enggak usah berubah, repot sekali. Dan yang kesembilan adalah dihantui masa lalu. Enak biyen toh. Enak yang dulu kan. Enak sebelum berubah kan. Itu merupakan hantu-hantu dari masa lalu. Enak wingi nganggo liturgi ora usah repot-repot. Enak wingi nganggo KPK kidunge wis apal. Saiki KPJ kidunge angel, bosone yo angel dan lain sebagainya. Hantu dari masa lalu itu terus datang. Dan yang ke-10 adalah ancaman yang nyata. Nanti jangan-jangan kalau ibadah online jemaat GKJ Wonosari tidak mengikuti ibadah di GKJ Wonosari, tapi mengikuti ibadah-ibadah di gereja lain. Atau jangan-jangan nanti ketika mulai onsite, jemaatnya sudah keenaan online. Jadi tidak lagi datang ke gereja. Di dalam perubahan selalu ada ancaman nyata yang menghantui. Maka dari itu manusia sukar menerima perubahan. Manusia enggan menerima perubahan. Demikian juga bangsa Israel pada saat itu ketika mereka bertemu dengan sosok yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu tentu mengingat salah satu ayat di dalam Amsal. Pergaulan yang buruk merusak. Pergaulan yang buruk merusak. Hujan setahun. Susu sebelanga. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka kita terbiasa diajari jangan berteman dengan yang nakal. Jangan berteman dengan anak yang suka berkata-kata kasar.
Jangan berteman dengan anak yang suka berbohong. Ada yang sering mewelingi anaknya begitu? Jangan main sama itu, kalau main gak tahu waktu, nanti gak pulang-pulang ke rumah. Atau membatasi diri sendiri. Wah, saya tidak mau bergaul dengan mereka karena mereka adalah kumpulan penggosip. Kalau saya duduk dengan mereka, saya akan dianggap sebagai bagian kumpulan orang-orang yang bergosip. Mereka itu adalah para pemabuk. Kalau saya duduk dengan mereka, saya akan dianggap sebagai kawanan pemabuk. Tapi Tuhan Yesus ini tidak melakukan hal itu. Ia justru memanggil Zakeus dan mengajak Zakeus untuk datang ke rumah Zakeus. Gimana bilangnya? Berkata kepada Zakeus bahwa Tuhan Yesus mau main ke rumah Zakeus. Dan tentu saja respons semua orang yang melihat, jadi dituliskan di Lukas ini bukan beberapa orang yang melihat ya, tapi semua orang yang melihat itu bergunjing. Ia mau main ke tempat orang berdosa. Tuhan Yesus membawa perubahan bagi banyak orang, namun nyatanya tidak semua orang bisa menerima perubahan. Salah satu yang bisa menerima perubahan namanya adalah Zakeus. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari pada hari ini berdasarkan perubahan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah perubahan itu diinisiasi, diawali oleh Tuhan dan disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Perubahan itu diinisiasi oleh Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-4, diceritakan bahwa Zakeus itu penasaran dengan orang yang namanya Yesus. Penasaran orang seperti apa toh Tuhan Yesus itu? Penasaran itu diawali oleh ajaran Tuhan Yesus yang mungkin didengar oleh Zakeus. Penasaran itu diawali oleh mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mungkin disaksikan atau didengar oleh Zakeus yang tidak diceritakan. Perubahan itu diawali dan diinisiasi oleh Tuhan dan kemudian disempurnakan. Ketika Zakeus melihat perubahan itu, ia pun berubah dan ia disempurnakan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Zakeus? Ia mengembalikan 4 kali lipat dari orang-orang yang pernah ia tipu dan ia memberikan setengah hartanya bagi orang-orang yang miskin. Pertanyaannya, orang-orang baik, orang-orang yang bukan pemungut cukai, orang-orang yang bergosip ketika Tuhan Yesus hendak datang ke rumah Zakeus, apakah mereka sudah pasti melakukan hal yang baik bagi sesamanya? Apakah mereka sudah menyerahkan setengah hartanya bagi orang miskin? Belum tentu. Namun perubahan Zakeus dari seorang kepala pemungut cukai yang bersedia memberikan hartanya bagi orang miskin, bagi orang yang telah ia rampas, adalah perubahan yang disempurnakan oleh Tuhan. Perubahan itu diinisiasi oleh Tuhan menggetarkan hati Zakeus dan perubahan itu disempurnakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan dari dalam diri manusia. Penerimaan atas perubahan dan keinginan untuk berubah adalah respons manusia, reaksi manusia atas cinta kasih Tuhan. Apakah Tuhan Yesus hanya mengasihi Zakeus? Tidak. Apakah hanya Zakeus yang menerima pengajaran dari Tuhan Yesus? Tentu tidak. Tapi Zakeus merupakan salah satu orang yang merespons kasih Tuhan. Bapak Ibu pernah enggak menonton di televisi, mungkin anak-anak dan saudara-saudari juga menonton di televisi, ketika ada orang kaya dan punya jabatan, jalan di tengah kerumunan, apa yang terjadi? Kalau ada orang punya jabatan tinggi, kaya raya, jalan di tengah kerumunan, apa yang terjadi? Biasanya mereka dilindungi kan, diberi jalan kan. Zakeus dituliskan secara rinci, ia adalah kepala pemungut cukai. Dia punya jabatan di dalam pekerjaannya. Ia juga adalah seorang yang kaya. Orang yang punya jabatan dan kaya ini lari
naik pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Bapak Ibu pernah lihat orang kaya dan punya jabatan tinggi lari naik pohon untuk melihat seseorang? Enggak pernah kan? Orang kaya kan duduk di bangku-bangku VIP kan? Mereka tidak lari manjat-manjat begitu kan? Kalau nonton konser kan juga begitu. Yang penean-penean itu kan yang gratis-gratis, yang murah-murah. Yang bayar mahal ya duduk tenang menonton konser. Zakheus, orang kaya punya jabatan, mau lari naik ke pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Perubahan itu ada dalam hatinya, terwujud dalam perilakunya. Perubahan yang digetarkan oleh Tuhan Yesus ini membuat Zakheus meresponsnya dengan perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Sedangkan orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus, yang menyaksikan perubahan-perubahan yang Tuhan Yesus bawa, yang menerima cinta kasih Tuhan, belum tentu bergetar hatinya karena perubahan. Atau mungkin hatinya bergetar tapi didiamkan saja. Lalu bagaimana dengan kita? Hari ini kita memasuki bulan keluarga di bulan Oktober. Kira-kira mudah atau tidak Bapak Ibu membawa perubahan di dalam keluarga? Di dalam pekerjaan orang itu ganti-ganti Bapak Ibu. Atasannya itu ganti-ganti, teman kerjanya ganti-ganti, jabatannya juga ganti-ganti. Kalau ada pergantian orang biasanya bisa jadi ada perubahan keadaan, perubahan keputusan, perubahan lingkungan dan lain-lain. Di gereja pun demikian. Nanti majelisnya ganti, bisa jadi ada keputusan kebijakan cara pelayanan yang berbeda. Ketika nanti anak-anak berubah jadi dewasa, mungkin suasana gerejanya juga akan berubah. Tapi kalau keluarga Bapak Ibu, berapa persen sih keluarga yang bisa mengganti anggota keluarganya? Berapa persen ya anak yang bisa ngijol ke orang tuanya? Bapak Ibu, ini saya mau kembalikan ke toko karena orang tuanya enggak cocok ini sama saya tak pilih orang tua yang lain, bisa? Atau Bapak Ibu bisa ngantarkan anaknya ke Indomaret begitu, ini saya kembalikan anaknya yang ini beleng main HP terus, saya ganti aja yang lain begitu? Atau ganti kakaknya? Kakak saya ini kok sama saya kok usil sekali, saya tak ganti kakak yang lain. Atau saya ganti adik lain yang ini nangisan begitu, bisa? Keluarga itu kecil sekali kemungkinannya berubah personilnya. Kita bisa berdoa muga-muga atasanku lek ndang ganti, lek ndang diputer diganti sing liyane. Kita enggak bisa berdoa ya ampun muga-muga Mbak Yuku diganti Mbak Yuliane, enggak bisa. Maka dari itu perubahan dalam keluarga itu sulit sekali. Karena orangnya sama, setiap hari sama. Maka perubahan dalam keluarga itu hanya bisa terjadi ketika setiap individu mau berubah. Ketika perubahan yang sudah diinisiasi oleh Tuhan itu menggetarkan hati manusia, membuat kita merespons untuk berubah dan Tuhan yang akan menggenapkannya. Dan semuanya itu bisa diawali, bisa dimulai. Contohnya gampang Bapak Ibu, zaman dulu ketika Bapak Ibu masih anak-anak, dipukul oleh orang tua, dicubit oleh orang tua itu kan hal yang biasa ya. Jadi dulu kalau zaman dulu sekali ada anak tidak dipukul oleh orang tuanya itu tonggo-tonggonya itu ngerasani. Pingku anaknya mesti manja gede nih, wong tuane apa-apa paling alah rapopo begitu kan. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah membuktikan sendiri. Anak-anak tanpa dipukul, anak-anak tanpa dicubit dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Itu perubahan. Diinisiasi oleh kasih Tuhan, diberikan oleh kelemah lembutan hati Tuhan, menggetarkan hati Bapak Ibu dan membawa perubahan bagi keluarga. Jadi selamat berjalan bersama dengan keluarga, selamat membawa perubahan, menikmati perubahan yang sudah menggetarkan hati kita, dan selamat menikmati cinta kasih Tuhan di dalam keluarga. Amin. Saat teduh sejenak.